Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala nabi barakati mulumi fid daraini amin. Al-babus sani fima yazidu bisababil ijtima'i wal musyarakati fil aqli wa hiya sab'atun. Bab yang kedua tentang apa saja yang bertambah dengan sebab berkumpul di dalam makan, yang mana dia itu ada 7. Nah, jadi adab-adab yang mana ketika posisi makan kita, yakni bersama-sama atau berkumpul, itu terdapat daripada 7 adab. Al-awwalu, yang pertama, adab yang pertama ialah an la yabtadi abit ta'ami wa ma'ahu man yastahiqu taqdima bi kibari sinnin au ziyadati fadlin. Nah, adapun adab yang pertama, jikalau kita makan bersama atau kita berkumpul, kita makan bareng-bareng, yang pertama yang mesti kita perhatikan diantaranya an la yabtadi'ah, jangan kita memulai makan sedangkan bersama kita ini ada orang yang lebih tua atau ada orang yang memiliki daripada keutamaan. Sebagai contoh, orang tua. Kalau seandainya kita makan bareng, kita berkumpul makan bareng, tapi di situ ada orang tua, orang yang umurnya lebih dari kita. Umpama ada orang umuran 50 tahun. Kalau kita makan bareng dia, jangan kita makan sebelum dia duluan yang mulai makan. Nah, itu adabnya. Atau ada, kalau seandainya ada kasus umurnya sama, tapi salah satunya mempunyai kelebihan. Yang diantaranya kelebihan tersebut adalah ilmu. Umurnya sama-sama 20 tahun, tapi yang satunya ini dia memiliki ilmu. Maka kalau kita makan bareng dia, nah ahsan, jangan kita mulai makan terlebih dahulu sebelum dia yang mulai makan. Itu dia adabnya yang diajarkan daripada muallif kitab Imam Ghazali. Beliau mengatakan hal demikian. Illa an yakuna wal matbu'a wal muqtadi bih. Nah, tapi nanti kalau seandainya kasusnya itu ada orang yang dia ini adalah yang menjadi tauladan, dia ini punya jamaah, dia ini banyak diikuti orang. Nah, umpama kiai atau umpama ustadz atau umpama guru-guru. Nah, ini nanti apa? Fahina izin yang bagi an la yutawwil alaihim intizar. Nah, ketika itu para kiai, ya, para ustadz kalau bisa ketika udah berkumpul suatu jamaah, nah, apa yang harus mereka lakukan? Nah, ahsannya yang dilakukan yakni adalah mereka enggak lama-lama daripada memulai daripada sesuatu makanan. Kenapa? Karena iza sra'abu lil aqli wajtama'ulah. Kalau seandainya semuanya udah manjangin lehernya di atas nampan. Kalau seandainya hidangan sudah disediakan, kita semua udah berkumpul ini jamaah. Nah, kalau bisa kiainya, para ustadznya itu hendaknya memulai lebih awal. Jangan ditunda lama. Umpama ngobrol segala macam. Pun kalau seandainya guru-guru kita lagi ngobrol atau para ustadznya lagi ngobrol, boleh kita tegur, boleh kita ingetin. Ya, dengan cara gimana? Dengan cara adab. Pada intinya tetap pakai adab. Caranya gimana? Maaf ustadz, maaf kiai, fadol, silakan makan. Gitu. Makanannya sudah disediakan, nanti keburu dingin gitu. Boleh saja. Malah justru nggak bagus kalau seandainya guru-guru kita, para ustadz, para kiai, sedangkan makanan sudah dihidangkan, tapi panjang obrolan. Nah, itu kurang bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya dipercepat untuk memulai daripada makan. Gitu. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, asani an la yaskutu ala ta'am fa inna zalika min siratil ajmi. Yang kedua ini adab juga. Kalau seandainya lagi makan, kalau bisa jangan pada diem. Nah, malah justru dia anjurinnya untuk berbicara, buat ngomong. Gitu. Kenapa? Fa inna dzalika min siratil ajmi. Karena sesungguhnya kalau seandainya kita makan diam, nah itu adalah adat daripada kebiasaan orang-orang asing. Bukan orang-orang
atau bukan ajaran daripada guru-guru kita orang-orang soleh, bukan. Justru orang-orang soleh justru malah walakin yatakallamuna bil ma'ruf wa yatahaddatsuna bihikayati shalihin fil at'imah wa ghairiha. Nah, ini dianjurannya. Anjurannya itu justru malah kita ketika lagi makan, ya. Lagi makan nih bareng-bareng, kalau bisa sambilan ngobrol. Pun kalau seandainya di depan guru juga kita tanya sama guru kita, silakan boleh-boleh aja. Justru malah diperbagus sih begitu, ketimbang yang namanya lagi makan diem-dieman, ya. Di majelis-majelis, tidak datang di majelis-majelis. Kan kita belum kenal tuh sama orang tuh. Dihidangin nasi kebuli, lagi haul datang nasi kebuli, lagi acara datang nasi kebuli. Nah, itu kalau bisa kita ngobrol, ya. Lagi makan tanya rumahnya di mana, namanya siapa, majelis di mana, punya guru siapa, belajar di mana, silakan. Itu malah diperbagusin begitu, ketimbang kita malah diem. Nah, itu justru nggak bagus. Karena adat daripada orang-orang asing begitu. Ya. Orang-orang soleh sebaliknya, kalau lagi makan justru malah ngobrolin daripada perkara yang baik, cerita-cerita tentang bagaimana salafun soleh, orang-orang soleh itu lagi makan. Nah, nanti ada pengecualian, bukan pengecualian sih, maknanya kalau seandainya lagi ngunyah, nah ini nggak boleh baru. Kalau lagi makan, ada hidangan makanan, tuh sambil makan, selesai makan sambil ngobrol silakan. Tapi kalau lagi ngunyah jangan ngomong, nah itu yang nggak boleh begitu. Karena muncrat justru malah bikin diri kita zolim sama orang ntar. Tuh. Asalis, adapun yang ketiga, an yarfuqa bi rafiqihi fil qas'ah fala yaqsudu an ya'kula ziyadah ala ma ya'kulu. Ya, yang ketiga ini juga termasuk adab, di antaranya kita berlemah lembut. Ya, kita santai kepada teman kita ketika makan. Fala yaqsud an ya'kula ziyadah. Jangan punya tujuan untuk nambahin makanan, ya, atas apa yang kita udah makan. Jadi jangan kita punya niatan kalau dihidangin satu makanan kita mesti yang lebih banyak. Nggak boleh. Justru kita mesti berlemah lembut, berbagi sama teman. Nggak boleh kita ada 2 ayam, dua-duanya kita ambil, nggak boleh. Itu tidak dianjurkan. Fa inna dzalika haram, karena sesungguhnya yang demikian tersebut adalah haram. In lam yakun muwafiq li ridha rafiqihi mahma kana ta'am mushtarikan. Kalau seandainya makannya bareng-bareng, terus ada ayam 3, kita makan bertiga, tiga-tiganya tuh ayam buat kita, nggak boleh. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu nggak sesuai kesepakatan mereka. Gitu. Kecuali mungkin boleh-boleh aja kalau seandainya kita makan bertiga, ada 3 ayam, terus teman-teman kita nyuruh ayamnya buat antum aja, nah itu baru boleh. Tapi kalau 3 ayam makan bertiga, kita makan 3-tiganya, nah haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu nggak sesuai, atau belum tentu teman kita redha sama kita, maka hukumnya haram. Balian bagi an yaksida isar, bahkan dianjurinnya apa ya? Dianjurinnya justru malah buat isar, mengutamakan orang lain gitu. Wala ya'kulu tamraitan fi daf'ah ila idza fa'alu dzalika aw ista'zanahum. Nah, juga kalau seandainya kita makan 2 kurma, nah nggak boleh tuh yang namanya makan 2 kurma langsung satu, daripada kita ambil 2 kita makan langsung bebarengan, nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Ya. Karena itu ada indikasi orang tersebut bahasanya serakah. Ya, dia itu bisa jadi orang serakah. Kenapa? Karena harusnya makan santai, satu depan temennya, nggak keburu-buru ngambil langsung 2 langsung dia makan, nggak boleh, haram hukumnya. Idza fa'alu dzalika, boleh-boleh aja kalau seandainya mereka pun juga sama berlaku demikian gitu. Atau kita minta izin sama mereka gitu, tapi ahsan jangan. Ahsan satu-satu, ya, biar nggak ada, biar belajar diri kita agar jangan sampai jadi orang yang serakah. Dan juga biar belajar diri kita agar jangan sampai jadi orang yang takut kehilangan sesuatu. Yang namanya rezeki, biar kata makanan juga, kalau ayam itu punya kita pasti punya kita. Jangan takut diambil orang gitu. Belajar untuk begitu.
Fa in qallala rafiquhu nasyatahu waragabahu fil aqli. Ya. Kalau seandainya kita punya teman dia makannya dikit tuh, ya mungkin dia nggak semangat makannya. Nah itu apa kita sebagai temannya, kita sebagai temannya nasyatahu, kita semangatin dia, kita ajak makan, yuk makan lagi yuk, kita ajak, yuk bareng-bareng kita makan, pokoknya semangatin, diajak dia, disemangatin dia untuk makan lagi. Wa qala lahu apa dengan berkata apa? Kul, yuk kita makan bareng lagi gitu. Wala yazid fi qawlihi kul ala salasit marrah. Wala yazid fi qawlihi kul ala salasi marratin. Ya, tapi kalau udah 3 kali kita suruh makan dia nggak mau makan, jangan disuruh lagi gitu. Jadi sekali kul makan silakan. Dia nolak, kita ingetin lagi ntar. Makan, ayo bareng-bareng makan lagi, semangatin lagi, kita ajak lagi, yuk makan. Kalau udah 3 kali nggak mau, dinolak, jangan disuruh makan lagi untuk yang keempat kali gitu. Kenapa? Fa inna dzalika ilahun wa ifratun. Karena sesungguhnya kalau kita terus-terusan nyuruh dia makan, kita ngomong kul sebanyak 5 kali, ayo makan, ente makan, ayo makan, ente makan, diulang sebanyak 5 kali, itu nanti ditakutkan ada kesannya memaksa. Justru dia malah makannya nanti nggak rela, nggak redo, segala macam. Nah itu jangan. Pokoknya batasnya 3 kali. Kita udah suruh 3 kali dia nggak mau makan, ya udah khair. Berarti dia emang lagi nggak mau makan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iza hutiba fi syai'in salasan lam yuraji ba'da salas. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dikhitab tentang segala sesuatu itu sebanyak 3 kali. Nah, lam yuraji, nggak bakal diulangin lebih daripada 3 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukarrirul kalam salasan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau seandainya berbicara ketika diulang maka pengulangannya pasti 3 kali. Enggak mungkin lebih daripada 3 kali gitu. Falaisa minal adab ziyadah alaih. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau udah 4 kali, 5 kali itu udah enggak ada adab namanya gitu. Bahkan kita juga diajarin sama guru-guru kita tuh kalau lagi makan adab di antara murid sama guru. Nah, ini kan ada orang Indonesia itu ada yang namanya apa itu kira-kira pura-pura namanya ya. Makan silakan. Guru kita ngomong gitu, makan silakan. Nah, itu jangan buru-buru diambil. Barangkali hanya sekedar penawaran. Kedua kali makan silakan. Kalau udah ketiga kali baru makan, itu namanya benar-benar disuruh makan. Itu diantara adabnya. Jadi kalau ditawarin sekali jangan langsung diambil gitu. Itu ada juga diantaranya begitu. Fa amma khalfu alaihi bil akal. Adapun kalau seandainya bersumpah ya, dirinya bersumpah akan suatu makanan, fa mamnuun, maka itu sangat dilarang, itu dilarang. Kenapa? Qala Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma at-ta'am ahwanu min an yuhlafa alaih. Ya. Makanan itu terlalu rendah untuk apa? Untuk kita bersumpah terhadap makanan tersebut. Contoh, kita makan makanan orang, wallahi katanya, wallah ini makanan enak banget nih katanya, wallah ini minuman enak banget, wallah ini roti yang pernah aneh makan luar biasa, enaknya luar biasa. Itu jangan. Kenapa? Karena bersumpah untuk makanan itu terlalu remeh katanya. Maka famamnu, maka ini dilarang, dicegah yang begitu, jangan sampai. Arabi. Adapun yang keempat, adabnya juga an la yuhwija rafiqahu ila an yakula lahu kul. Nah, kalau bisa jangan sampai nih kita maksa temen kita agar dia bicara kul. Nah, ini enggak boleh. Kurang adab namanya, kurang baik. Ya, contoh antara santri dan santri aja ya. Kita nih santri sama santri, umpama makanan udah tersedia dari dapur turun ke bawah untuk makan bareng, udah waktunya makan bareng tapi masih ada yang ngerokok di belakang, tapi masih ada yang jajan di luar, jangan sampai nunggu dipanggil dulu. Kenapa? Karena itu nggak ada adab gitu, kurang bagus yang gitu tuh.
Kalau bisa, kalau udah jamnya makan, makanan udah tersedia, langsung datengin gitu. Jadi jangan sampai kita nuntut temen kita buat nyamperin kita. Nah, kurang bagus begitu. Jangan sampai begitu. Qalal ba'dul udaba, sebagaimana perkataan para ahli udaba, ahsanul akilin aklan man la yuhja sahibahu ila an yatafaqqadahu fil akal. Ya. Para udaba mengatakan sebagiannya, yakni yang paling bagus ya daripada orang-orang yang makan sesuatu makanan yang mana dia itu yakni adalah orang yang enggak maksa, orang yang jangan sampai nuntut orang lain buat nyuruh dia makan. Nah, kurang bagus yang begitu. Kalau emang jamnya makan udah makan, tapi kalau sampai kita pengennya disamperin dulu, nah kurang bagus yang gitu, kurang bagus. Wa hamala an ahihi mu'natal qaul. Nah, yang mana nanti hal tersebut juga kurang bagus tatkala kita memberikan beban kepada saudara kita agar tadi itu ngajak kita buat nyuruh teman kita dulu buat nyamperin kita, nyuruh makan segala macam. Walayan bagi an yada'a syai'an imma yashtahihi li ajli nazar ghairi li ajli nazri ghairi ilaih fa inna dzalika tasannu bal yajri ala mu'tad. Juga seandainya nanti kalau seandainya pengen sesuatu yang mana kita pengen kepada sesuatu yang lain daripada dia, fa inna dzalika tasannu bal yajri alal mu'tad. Contoh dah, kalau nanti ada kasusnya kita pengen ada gorengan, kita beli 10.000 sisa 1, terus kita pengen nih dia gorengan nih kita ambil nih, cuman kan bahasa basinya orang Indonesia begitu, yang namanya tinggal atuh nggak ada yang mau ngambil gitu, bener gak? Nah ini di sini justru malah enaknya justru malah kalau seandainya satu ambil ya ambil aja udah gitu. Ya mau cakep lagi izin. Ini kalau nggak ada yang makanan yang ngambil silakan, lebih bagus. Jangan justru malah dicuekin padahal kita pengen. Nah kurang bagus yang begitu. Fa inna zalika tasannu bal yajri alal mu'tad katanya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu pura-pura. Orang yang pura-pura justru malah ada indikasi nanti orang tersebut ria. Ini orang nggak ada yang mau ngambil nih, tawadu banget nih katanya makanan tinggal atuh dicuekin aja. Nggak usah ambil, minta izin. Kalau nggak ada yang makan, aneh yang makan gitu aja udah. Jangan dibuat-buat tawadunya, jangan dibuat-buat tuh. Padahal kalau seandainya kita sendirian makan tuh gorengan 10.000 habis sama kita. Tapi kalau lagi kumpul rame-rame, malu-malu ngambil segala macam. Itu nggak boleh, itu namanya tasannu. Harusnya kita makan sebagaimana kita biasa makan aja. Kalau emang biasa makannya dikit, ya dikit berarti. Kalau udah banyak gitu. Wala yankus min adati syai'an fil wahdah. Jangan ngurang-ngurangin daripada kebiasaan kita. Yang mana kalau kita biasa makan dalam kesendirian itu makannya dikit, ya udah. Makan rame-rame pun juga sama dikit. Tapi kalau makan kita sendiri biasanya banyak, tuh kayak tadi gorengan 10.000 kita habisin, giliran makan rame-rame 1 nggak kita ambil. Nah ini kurang bagus gitu. Walakin yu'awwidu nafsah husnal adabi fil wahdah. Akan tetapi biasain diri kita yang mana untuk makan yakni dalam keadaan dengan adab yang baik di dalam kesendirian. Hatta la yahtaju ila tasannu'i indal ijtima', agar nanti enggak pengen lagi tuh diri kita yang namanya tasannu ketika makan bareng-bareng gitu. Jadi dididik nih diri kita nih. Kalau lagi makan sendiri, oke lah, biasain makan dengan adab-adab yang baik. Makannya sedikit. Ntar agar kalau seandainya kita kumpul bareng teman-teman kita, ada gorengan sisa 1, nggak apa-apa itu nggak kita ambil. Kenapa? Karena kita emang udah biasa makan sendiri. Makan sedikit tuh, nggak masalah kalau begitu. Agar apa? Agar nggak tasannu, nggak dibuat-buat itu. Padahal kita pengen, kita mau ngambil kita malu. Kita mau ngambil kita nggak enak. Jangan tuh, kurang bagus. Naam.
Lau qallala man akalahu isaran li ikhwanihi wa nazran lahum indal hajati ila zalika fahuwa hasan. Kalau seandainya dia makan sedikit nih, karena apa? Karena memuliakan saudaranya, karena dia memandang ternyata nih saudaranya dia atau seseorang ini punya hajat, mungkin dirinya belum makan seharian, mungkin dirinya ada yang belum makan 2 hari, dia makan dikit tuh, dia tahu tuh saudaranya belum makan sehari, akhirnya dia makan sedikit, biar apa ya? Biar saudaranya makan banyak. Nggak apa-apa, ini mah bagus justru, ini namanya nggak dibuat-buat gitu. Beda sama tadi ceritanya tuh, biasanya kita makan banyak, giliran gorengan atuh nggak ada yang ngambil tuh. Giliran makan bareng-bareng kita pelan-pelan tuh makan, itu namanya dibuat-buat. Biar apa? Biar dikata orang yang, oh ini orang makannya, fulan nih makannya sedikit doang nih gitu. Padahal mah kita kalau sendiri makannya banyak, nah itu nggak boleh, namanya dibuat-buat. Wa in zada fil aqli ala niyatil musa'adah wa tahriki nasyatil qaum fil aqli fala ba'sa bih bal huwa hasan. Nah, juga kalau seandainya kita nanti makannya lebih sekalipun ya, tapi kalau dibarengin niat apa? Agar bisa bantu orang dalam keadaan makan. Contoh, misalkan ada santri makan 1 nampan 3 orang, terus masih sisa itu nasi, kita udah makan nih, tapi kalau kita niatnya mau nambah buat bantuin dia agar nasinya habis, itu boleh gitu. Ada beberapa santri begitu sama. Kalau seandainya nampan masih sisa banyak, kita panggil tuh, bantuin dong kita makan, biar apa? Biar nampannya habis gitu, boleh kalau begitu. Wa tahrik, boleh makan banyak juga atau tambah dia punya makan, mungkin biar apa? Biar bisa gerakin semangat dia untuk bekerja misalkan, atau dia bantuin makan orang, dia nambah makannya, biar apa? Biar bisa ngajak orang buat semangat lagi dalam makannya tersebut. Nah itu fala ba'sa bih, boleh-boleh aja, bahkan itu baik. Bantuin orang yang nasinya nggak habis kita bantuin, silakan. Tuh. Wa kana Ibnu Mubarak yuqaddimu fakhirar ruttabi ila ikhwanihi wa yaqulu, dahulu Al-Imam Ibnu Mubarak yuqaddim menghidangkan kepada saudaranya apa ya? Fakhirar rutab kurma yang enak. Wa yaqulu, ya, beliau apa nih? Beliau berkata, man akala aktsar a'taituhu bi kullin nawatin dirhaman. Siapa yang makannya banyak, ntar bakal aneh kasih per bijinya 1 dirham katanya gitu. Biar apa? Biar semangatin ini beliau Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau nyemangatin saudaranya. Wa kana ya'udun nawa wa yu'ti kulla man lahu fadlun nawa bi adadi darahim. Itu beliau hitung-hitungin tuh biji-bijinya. 1 bijinya dihitungin 1 dirham. Ya, wa yu'ti kulla man lahu fadl, ya. Kalau ada lebih tuh pokoknya 1 biji dihitung 1 dirham. Diberikan tuh dirham sama beliau. Wa dzalika lidaf'il haya wa ziyadatin nasyati fil inbisat. Nah, ini alasannya kenapa? Kenapa beliau bilang man akala aksar atau ituhu nawatin atau itu bikulin nawatin dirhaman. Beliau bilang begitu buat apa? Agar jangan sampai ini orang yang makan dia itu memiliki rasa malu pengen makan. Jadi beliau royalin, beliau bebasin, beliau bilang yang makan banyak kan kasih hadiah gitu. Biar apa? Biar gak malu-malu gitu. Kayak kita kalau seandainya mau makan di rumah orang, kita sebagai tuan rumah silakan mau bilang. Kan biasanya kalau tamu tuh malu-malu gitu kalau belum disuruh dia. Yang makan nanti aneh kasih duit misalkan. Silakan, terus itu mereka pada makan. Buat apa? Buat ngilangin rasa malu mereka. Atau agar mereka semangat, atau bahasanya mereka tuh memiliki ketenangan jiwanya, makan santai. Bahkan waqala Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu anhuma, Al-Imam Ja'far bin Shadiq
Ya, beliau mengatakan ahabbu ikhwani ilayya aktsaruhum aqlan wa awzamuhum luqmatan. Al-Imam Ja'far bin Shadiq, Al-Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan yang paling aku cintai di antara saudaraku ilayya, atas diriku, aktsaruhum aqlan, orang yang banyak makan. Dalam arti beliau enggak merintahin, bahasanya enggak merintahin seseorang untuk banyak makan, enggak. Maksudnya di sini agar jangan sampai orang malu-malu balik lagi, ya. Makanya beliau bisa bilang begitu, ana lebih cinta sama orang nih kalau ana sediain makanan dia makan gitu. Wa azamuhum luqmatan, juga yang paling banyaknya daripada suapannya. Justru sebaliknya, wa asqaluhum alayya man yuhwijuni ila ta'ahadahu fil akal. Justru sebaliknya, justru aneh nggak suka sama orang yang kalau seandainya aneh udah sediain makanan, dia malah kudu aneh paksa dulu baru mau makan. Nah, itu kurang suka gitu. Kalau udah disuruh makan, ya fadl makan, kata Imam Ja'far bin Shadiq, Imam Ja'far Shadiq. Wa kullu hadza isyarah, ini adalah isyarah, ya, tunjuk bahwasannya ila jari alal mu'tad. Kalau kita makan, dia udah makan sebagaimana kita biasa aja gitu, tenang, santai, jangan ada rasa nggak enak, rasa malu segala macam. Watarkil tasannu, agar juga jangan sampai kita jadi berpura-pura gitu, ya. Di rumah kita makan banyak, ya, nasi bisa nambah, apalagi lauknya, misalkan lauknya kesukaan kita gitu, jengkol lah segala macam, ada kuahnya segala macam, kita tambah itu nasi. Tapi giliran makan di luar, makan rame-rame, kita pura-pura makan cuma satu suap habis itu pergi, nggak boleh. Yang begitu kalau bisa dihindarin. Waqala Ja'far rahimahullahu aidan, berkata juga Imam Ja'far, mudah-mudahan Allah merahmatinya, tatabayyanu jaudatul mahabbatir rijal rajul li akhihi bi jaudatil aqlihi fi manzilihi. Ya, tampak jelas daripada kualitas bagusnya kecintaan seseorang kepada saudaranya, yakni dengan adanya kualitas bagusnya makanan yang ada di rumahnya. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa kita ketika kedatangan seseorang atau kita didatangi seseorang, nah kita tampakin daripada makanan atau sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena itu menunjukkan daripada jaudatul mahabbati rajul, kita pun juga menampakkan kualitas cinta kita kepada daripada saudara kita. Al-khamis, adapun yang kelima, an ghasalal yad fi tashti la ba'sa bih. Adapun adab yang kelima, yakni mencuci tangan kita fi tashti la ba'sa bih, ya, di dalam suatu baskom. Nah, itu maka silakan. Jadi ada sesuatu bejana baskom, ditaruh air situ, kita cuci tangan di dalam situ, silakan, nggak ada masalah, boleh. Walahu an yatanakhama fihi, bahkan kalau seandainya pun kita mau berdahak, buang reak, silakan. In akala wahdah, kalau seandainya itu kita makan sendiri gitu. Wa in akala ma'a ghairih falayan bagi an yaf'ala zalik. Tapi kalau seandainya makannya bareng orang lain, makannya bareng-bareng, jangan atuh baskom kita cuci tangan, kita buang reak di situ. Nah, itu enggak. Kalau bisa jangan sampai berlakuin yang begitu. Idza qaddama atashtu ilaih, ya, fa idza qaddama ghairuhu wa idza qaddama atashta ilaihi ghairuhu ikraman lahu falyaqbalhu. Kalau seandainya seseorang dia itu nyediain air kobokan buat kita, itu baskom buat kita, nah, untuk memuliakan kita tuh, falyaqbal. Kalau bisa itu kita terima anjurannya, maka hendaknya kita nerima itu daripada baskomnya dia, tempat cuci tangannya dia. Ijtama'a Anas bin Malik wasabit al-Bannani radhiyallahu anhuma ala ta'am
pernah suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Sabit Al-Bannani, keduanya ini lagi makan dalam satu makanan. Faqaddama Anas atashta ilaihi famtana Sabit. Ketika Sayyidina Anas mengambil daripada baskom buat Sayyidina Sabit Al-Bannan, ini dikasih, tapi Sayyidina Sabit beliau menolaknya, sehingga Sayyidina Anas mengatakan, faqala Anas, idza akramaka akhuka faqbal karamatah fala wala taruddaha fa inna ma yukrimullaha azza wa jalla. Akhirnya beliau ngomong sama Sayyidina Anas, ngomong sama Sayyidina Sabit, kalau seandainya saudaramu sedang memuliakan dirimu, salah satunya tentang apa itu tadi, tentang nyediain baskom untuk cuci tangannya ketika selesai makan, maka anjurannya faqbal karamatahu, maka terima itu, terima bentuk kemuliaannya dia, wala taruddah, jangan sampai ente tolak gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia enggak hanya memuliakan dirimu, fa inna yukrimullaha ta'ala, karena sesungguhnya dia pun dengan adanya dia memuliakan orang lain, dia pun sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya anna Harun ar-Rasyid da'a Aba Muawiyah ad-Darir wa sabba ar-Rasyid 'ala yadihi fi tashti falamma faragha qala. Juga diriwayatkan bahwasannya Amirul Mukminin Sayyidina Harun ar-Rasyid pernah mengajak Aba Muawiyah, ya, Aba Muawiyah ad-Darir, yang mana beliau orang yang tidak bisa melihat. Sabbar Rasyid, sang khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Harun ar-Rasyid, beliau menuangkan itu dengan, berarti kalau menuangkan dengan ceret tuh, yang kita punya di markas ada tuh ceret, atau dengan gayung segala macam silakan. Beliau menuangkan menuangkan air atas tangannya Aba Muawiyah, dituangkan itu air fi tashti, dalam sebuah baskom. Falamma faragha, bahkan tatkala selesai, ya, daripada menuangkan, daripada cuci tangannya beliau Aba Muawiyah, ada seseorang mengatakan sama Aba Muawiyah, ya Aba Muawiyah, tadri man sabba 'alal yadik. Ya Aba Muawiyah, ente tahu nggak tadi yang nuangin itu, ente cuci tangan yang nuangin airnya itu tersebut siapa? Tahu nggak ente? Kata beliau, faqala la, aneh nggak tahu, karena aneh kan nggak bisa ngelihat gitu, aneh nggak ngelihat gitu. Qala sabbahu Amirul Mukminin, orang tersebut mengatakan, yang tadi tuangin air ente itu, yang dia nuangin hal tersebut, itu tahu nggak siapa? Itu ternyata itu Amirul Mukminin, ya, Harun ar-Rasyid gitu ya. Khalifah Harun al-Rasyid. Faqala ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya. Sehingga Abu Muawiyah mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama akramtal ilma, sungguh antum telah memuliakan ilmu, wa ajlal tahu, engkau telah mengagungkan daripada suatu ilmu, fa ajallakallah, yang mana mudah-mudahan Allah akan memuliakan dirimu, wa akramaka kama ajlalta ilma wa ahlah, yang mana Allah Ta'ala memuliakan dirimu sebagaimana engkau telah memuliakan ilmu dan pemilik ilmu. Gitu. Luar biasa tuh, makanya kita memuliakan orang lain sama aja kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita mudah-mudahan juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa. Dan enggak apa-apa juga an yajtami'u ala ghuslil yadi fi tashti fi halatin wahidatin. Boleh untuk cuci tangan dalam satu baskom dalam keadaan satu waktu tersebut. Satu baskom kita cuci tangan bareng-bareng situ, silakan, enggak ada masalah. Kenapa? Fahuwa aqrab ila tawadu wa abad ila tulil intizar. Nah, kalau nyuci tangan bareng-bareng itu lebih dekat dalam keadaan
tawadu gitu. Kalau diri kayaknya ada kesan sombongnya gitu. Tangan ini bau misalkan, tangan ini wangi gitu. Maunya yang ini aja ya, enggak. Kalau bareng-bareng berarti ada unsur tawadu tuh. Juga apa ya, enggak buang-buang waktu, enggak nunggu waktu lama kalau satu-satu itu. Fa in lam yaf'aluhu falayan bagi an yasubba ma kullu wahidin bal yajma'ul ma fi tashti. Nah, itu nanti kalau seandainya kayak tadi tuh. Kita enggak bisa yang namanya nuangin air atau persatu, ya kumpulin aja air. Kumpulin air di dalam satu bejana gitu. Biar nanti cuci tangan bareng-bareng, satu baskom. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ijma'u wudu'akum jama'allahu syamlakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kumpulkanlah wudu'akum, air wudu kalian katanya. Kata Rasul, air wudu kalian, jama'allahu syamlakum. Niscaya Allah akan satukan kalian. Qila innal murada bihi hada. Yang dimaksud wudu akum di sini yakni adalah airnya. Air wudunya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ilal Amsar berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada penduduk daripada kota, la yurfa'u tashtu min baini yaday qaumin illa mamlu'ah. Jangan diangkat itu baskom di hadapan daripada orang-orang kecuali hal tersebut sudahlah penuh. Wala tashabbahu bil ajam. Janganlah kalian menyerupakan diri kalian sebagaimana orang-orang asing. Waqala Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ijtama'u alal ghuslil yadayn, ijtami'u alal ghuslil yadi fi tashti wahidin. Berkumpullah kalian ketika mencuci tangan dalam satu baskom, wala tashtanu bisunnati ajam. Dan janganlah kalian justru malah mengikuti daripada tradisi atau kebiasaannya orang-orang asing. Jadi kalau seandainya tadi tuh cuci tangan bareng-bareng itu tradisi, justru malah tradisi kita orang-orang solihin. Tapi kalau seandainya kita justru malah menyerupakan, kalau seandainya enggak begitu malah justru menyerupakan daripada orang-orang asing, orang di luar kita. Wal khadim alladhi yasubbul ma'al yad kariha ba'duhum an yakuna qa'iman. Adapun buat orang yang mana dia nanti itu nuangin air untuk orang lain, nah kariha ba'duhum, ada sebagian nanti memakruhkan, membenci, makruh ya, an yakuna qa'iman. Kalau seandainya itu justru dia menuangkan air dalam posisi berdiri gitu. Wa habbu an yakuna jalisan li annahu aqrabu ila tawaddu. Wa ahabba an yakuna jalisan li annahu aqrab ila tawaddu. Ada juga sebagian dari mereka justru malah lebih menyukai daripada ketika menuangkan air dalam keadaan duduk. Ada tuh gitu. Karena apa? Isyarahnya itu menunjukkan dirinya lebih dekat daripada perbuatan tawadu. Kariha ba'duhum julus. Ada pula yang mana memakruhkan daripada sebagian mereka kalau menuangkan air dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena faruya diriwayatkan annahu sabbal ma ala yadin wahidin khadimun jalisan faqama mansubu alaihi faqilalah. Ada diriwayatkan bahwasanya suatu ketika ada seorang khadim, seorang yang pengen menuangkan air di tangan seseorang dalam keadaan duduk, faqama mansub, yang pengen cuci tangan tuh ya, yang nuangin dalam keadaan duduk, tapi yang pengen mansub tuh, yang orangnya tersebut pengen cuci tangan tuh
Nah, itu justru malah berdiri. Jadi yang pengen nuanginnya duduk, yang dituanginnya malah berdiri dia. Faqila lah, lima kunta, kenapa ente berdiri? Faqala ahaduna labudda wa an yakuna qa'iman. Salah seorang dari kita mesti ada yang berdiri katanya. Wa hadza aula li'annahu aisaru lisubbi walil ghusli wa aqrabu ila tawadu'il ladzi yasubbu. Yang mana hal demikian adalah lebih utama. Kenapa? Karena memudahkan seseorang untuk menuangkan daripada air dan memudahkan orang untuk daripada mencuci tangan tersebut. Wa aqrabu ila tawadu, dan lebih dekat kepada perbuatan tawadu, yang mana orang yang sedang mencuci daripada tangannya, orang yang menuangkan daripada airnya. Ya idza kana lahu niyat fihi fatamkinu minal khidmati laisa fihi takabbur. Nah, kalau seandainya emang ada niat demikian, maka nanti enggak dianggap sebagai mana dia takabbur. Ya, contoh yang nuanginnya berdiri. Kalau duduk itu kan ada indikasi, ada kemungkinan besar ini ciri khasnya orang tawadu. Oh, kalau begitu yang berdiri berarti ciri khasnya orang takabur? Enggak. Itu. Kalau seandainya niatnya enggak takabur, ya enggak jadi takabur. Fa innal adah jariyatun bizalika. Karena sesungguhnya ya sebagaimana kebiasaan yang terjadi aja. Kalau di markas tuh biasanya begitu. Udah kebiasaan. Kalau kita punya guru-guru, ada tamu, ya kita sebagai yang khodim, yang nuangin airnya, ya udah duduk, nggak diri. Kenapa? Karena emang biasa aja gitu. Karena emang kebiasaannya udah begitu, maka berjalanlah seperti itu. Fi tashti ida sab'ah, fa fi tashti izan sab'ah adabin. Dan di dalam mencuci tangan di baskom itu ada terdiri daripada 7 adab. Di antaranya an la yabzuqa fih, dia tidak meludah di dalam baskom tersebut. Adab. Tapi tadi kalau seandainya dia itu sendirian, boleh. Kalau bareng-bareng jangan. Kalau bisa dihindarin, karena termasuk daripada adab. Wa an yuqaddimu bihi matbu'. Hendaknya mendahulukan orang-orang yang punya pengikut, orang-orang yang punya jemaah. Kalau ada ustadz, ada kiai, itu air kobokan, itu kita dahuluin mereka-mereka gitu. Wa an yaqbala ikram bitaqdim. Hendaknya juga orang yang mana dia dihantarkan daripada itu baskomnya untuk mencuci tangan, adabnya apa? An yaqbala ikram, diterima. Itu enggak boleh ditolak. Sebagaimana kisah tadi, kisah Sayyidina Anas bin Malik yang ngasih sodoran buat cuci tangan kepada Sayyidina Sabit al-Banani. Juga selanjutnya wa an yudara yamnah. Hendaknya itu juga si baskom ini dioper ke sebelah kanan. Kalau sini udah ya sebelah kanan. Gitu. Adab. Wa an yajtami'a fihi jamaah. Juga adab juga dengan cara yang mana dia memasukkan tangannya secara bareng-bareng ke dalam hal tersebut, boleh saja. Adab. Wa an yajma'al ma' fi, kumpulin airnya jadi satu dalam tersebut. Wa an yakuna khadim qa'iman. Nah ini dia. Hendaknya si khadim yang nuangin air ini itu dalam keadaan berdiri. Wa an yamujjal ma' min fihi. Nah juga termasuk adab. Hendaknya ketika dia berkumur dengan suatu air daripada mulutnya, wa yursiluhu min yadihi birifqi. Nah, terus dia mau pengen keluarin itu airnya. Itu keluarin dengan apa? Dengan pelan-pelan. Ya contoh, kita kumur, ambil air, cuci tangan nih. Bersih tangan kita. Kita kumur, habis kita kumur jangan jangan disemprot, itu enggak boleh. Kalau bisa diambil, ntar pas mau disiram, nah ini kita tutupin tuh pakai tangan kita, biar apa? Biar nggak turun nyiprat ke karpet segala macem gitu. Kenapa nih? Ini ada alasannya. Hatta la yarussa ala firashi wa ala ashabih, agar kalau seandainya kita habis kumur tuh nggak nyiprat ke karpet atau ke teman kita, nggak boleh itu. Kalau teman kita nggak redo bisa jadi zalim bahkan kalau marah.
Wal yasubba sahibul manzil binafsihil ma alal jadi dhaifih. Nah, ini juga anjuran bagi pemilik rumah, dia itu hendaknya menuang, kalau kedatangan tamu di rumahnya, hendaknya dia yang mana dia yang nuangin itu air atau dia yang nyediain itu kobokan buat tamunya gitu, baskom tersebut buat cuci tangan tamunya. Atau kalau seandainya pakai ceret pancuran, hendaknya dia yang nuangin. Itu anjurannya sebagai sahibul bait, sebagai sahibul manzil. Hakada, yang mana yang demikian itu fa'alan Malik bi Syafi'i, yang mana pernah dilakukan daripada Imam Malik kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma fi awalin nuzuli alaih, yang mana ketika itu Imam Syafi'i awal mula ketemu dengan Imam Malik, berkunjung dengan Imam Malik, yang mana Imam Syafi'i mengetahui bahwasanya Imam Malik adalah seorang ulama, orang alim, orang cerdas. Tapi ketika Imam Syafi'i berkunjung, Imam Malik yang menuangkan, Imam Malik yang langsung menyuguhkan daripada tamunya gitu. Waqala, dan Imam Malik berkata, la yurawwi'uka ma ra'aita minni fa khidmatu dhaifi fardun. Apa kata Imam Malik? Jangan bikin ente enggak enakan sama aneh katanya. Bahasa kitanya gitu. Apa yang ente lihat nih? Gitu. Kenapa? Fa khidmatu dhaif fardun. Karena sesungguhnya khidmah atau memuliakan tamu itu hukumnya adalah fardu as-sadis. Adapun adab yang keenam yakni adalah an la yanzura ila ashabih wa la yuraqiba aqlahum fayastahyuna. Adabnya juga jangan kalau kita lagi makan kita pandangin wajah teman-teman kita. Ya. Kita awasin, kita lihatin, kita pandangin, kita awasin ini makannya gimana nih orang. Fayastahyuna. Kenapa? Karena nanti bisa bikin mereka jadi malu buat makan. Bal yaguddu basarahu anhum wa yashtagilu bi nafsihi. Justru malah hendaknya kita tundukin pandangan kita daripada mereka yang lagi makan. Wa yastagilu bi nafsihi. Justru kita sibukin sama kita punya makanan sendiri ya. Atau kita kegiatan lain. Jangan kita pandangin orang yang lagi makan. Kenapa? Nanti bisa bikin orang malu. Wala yumsik qabla ikhwani idza kanu yahtashimuna al-akla ba'dah. Juga jangan kabur duluan kalau seandainya kita masih makan gitu. Kenapa? Kalau seandainya makan bertiga, dua-duanya kabur, nah ini yang satu malu buat ngabisin makanan. Kalau bisa ada anjurannya sini diajarin bal yamuddal yada wa yaqbidaha wa yatanawalu qalilan ya. Diajarin caranya. Kalau seandainya itu gimana, nasi ini kita udah kenyang, itu apa, kita ambil, itu kita peroleh sedikit demi sedikit daripada makanan tersebut. Pokoknya intinya jangan sampai ditinggal. Makan bertiga atau makan berdua, kita tinggal satunya, tinggal sisa sendiri, pasti nanti ada kebanyakan dia bakalan malu buat makan ngelanjutin gitu. Caranya kita temenin makan, cuman kita makannya dikit-dikit gitu. Wa in kana qalilal aql tawaqqafa fil ibtida'. Kalau seandainya kita emang makannya sedikit, maka berhenti dah di awal atau kita minta izin, maaf ya ini izin, ini udah kenyang segala macam. Wa qallalal aqla hatta idza tawassa'u fit ta'am akala ma'um akhir. Kalau seandainya kita emang makannya sedikit, udah kenyang, kita mau makan sedikit nih, nah, kita pelan-pelan tuh makannya di awal. Mereka udah mulai semangat makan lagi, nah, udah mau habis nih, nah, baru kita ikutan datu di akhir. Faqad fa'ala dzalika katsirun minas sahabah. Hal tersebut banyak dilakuin oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Fa in imtana'a li sababil